Selamat malam Badis, kembali lagi di Error, Experience Horror. Dan episode kali ini kita bakalan ngulik-ngulik cerita dari salah seorang mahasiswi yang punya kejadian-kejadian selama masa hidupnya sampai saat ini. Dan kali ini kita kedatangan. Halo. Boleh kenalan dulu dong? Oke. Kenalin, aku Tiara dari prodinya juga nih. Dari Ilkom angkatan 21. Oke. Nah, dengan berkesempatannya kamu datang ke sini dengan cerita-cerita malam pada kali ini ya. Apa sih yang pengen kamu ceritain? Pengalaman horor apa nih yang kamu punya? Oke, pengalaman horor jadi awalnya itu dari di rumahku. Jadi waktu itu pas aku SMA berarti pas aku tidur aku didatengin sama Mbak Gunti. Itu intinya tuh pas aku tidur terus rada kebangun gitu kan. Itu kan kalau orang kebangun itu kan kayak kurang sadar gitu kan. Nah, pas itu tuh beneran aku lihat dengan jelas itu bentuknya Mbak Gunti gitu di sebelahku, tapi untungnya ini sih nggak kelihatan wajahnya gitu. Terus itu selama kurang lebih berapa menit ya kurang lebih 1 menit lah dia di situ. Habis itu aku paginya cerita ke orang tua. Nah terus mereka kayak kurang percaya gitu kan, karena ya orang tua aku lumayan kepercayaannya kuat katanya sih gitu. Tapi terus papaku itu tanya ke temennya yang bisa ngeliat kayak itu, ternyata beneran ada. Katanya sih cuman mampir doang, tapi kok sampai sekarang tuh aku bisa ngerasain sesuatu gitu dari bahasa Jawanya diampirin sama si Mbak Kunti itu. Terus aku jadi bisa ngerasain kalau ada sesuatu yang aneh kayak gitu. Terus sampai saat ini kamu percaya kamu bisa ngelihat gitu? Kalau ngelihat sebenarnya enggak, tapi aku bisa ngerasain kalau ada gitu. Ada tuh biasanya memang Mbak Kun itu sendiri atau ada yang lain? Ada yang lain. Gitu? Nah, yang lain tuh gimana tuh? Ada yang lain ya, biasanya sih apa ya? Ya jadi badanku rasanya nggak enak sih. Awalnya itu badannya nggak enak, terus rada pusing. Kalau misalkan makhluk itu emang energinya kuat, bisa sampai pusing, bisa sampai rada mual gitu. Nah terus yang benar-benar buat kamu horor yang paling nakutin itu gimana tuh? Posisi gimana? Kayaknya semua horor sih. yang kayak tiba-tiba buatmu kayak ini tuh yang buat kamu yang kayak ketar-ketir. Kalau itu ini habis itu setelah yang kejadian yang Mbak Kun itu aku sering diliatin sama makhluk yang lebih besar, hitam, besar, tinggi. Nah itu biasanya apa ya bahasa Indonesianya, aku bilang seliweran gitu di rumah kayak gitu. Waktu aku nyuci piring juga ada, terus waktu mau tidur juga ada, kalau mau masuk ke rumah tuh juga ada. Dan aku kira itu tuh kakakku atau enggak papaku. Nah ternyata ya itu makhluknya itu. Nah terus sempet aku cerita waktu pas perjalanan pergian gitu, aku cerita kan malam-malam sama papaku gitu, aku lihat ini loh bla 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 gitu. Terus kayak mamaku terus nyelotok, lah kok sama. Jadi kayak beneran ada gitu loh, aku nggak halusinasi gitu. Terus katanya emang dia itu penunggunya rumah gitu. Penunggunya rumah, berarti orang tua sama yang lainnya juga mengetahui hal itu? Ya sebenarnya papaku yang tahu awalnya. Atau ada kejadian yang benar-benar diceritain nggak sebelum kamu juga menceritakan itu? Pernah diceritain juga nggak? Nggak pernah diceritain. Nah itu kan udah kejadian yang sering di rumah. Itu kamu alamin pertama kali pas umur? Pas kuliah SMA itu. Sekitar SMA.
ada perasaan yang kayak diikutin nggak sampai ke SMA gitu, sampai ke sekolah gitu? Kalau diikutin nggak pernah ya. Soalnya kalau kata temanku yang bisa ngeliat juga itu, aku ada backingannya gitu loh. Jadi kayak nggak, mungkin yang makhluk itu kayak nggak berani untuk ngikutin gitu. Atau pernah nggak juga makhluk itu ngucapin sesuatu atau ngomong gitu? Nggak sih. Nggak ya. Gitu. Nah terus sampai saat ini terakhir kali kapan? Atau nggak pernah lagi? Justru sampai sekarang masih ngerasain. Terakhir waktu pembekalan pengurus harian UKM sama komunitas itu kan kita nginep di tempat gitu kan, dan terus ada kegiatan malam gitu. Nah di situ terus ada yang sempat ketempelan juga. Terus ya agak serem sih. Itu gimana tuh kalau boleh tahu ceritanya? Itu ceritanya, jadi kan ini berarti detail aja ya. Aku terus sama temanku, ketua UKM ku itu emang dia bisa lihat, cowok. Nah terus pas kegiatan itu aku dapet teman anak taekwondo gitu yang bisa lihat juga, cewek. Nah aku deket sama dia kan. Nah aku akhirnya kegiatan malam itu sama si cewek ini. Nah kan terus kegiatan malamnya itu kayak suruh jalan ke hutan sawah gitu. Terus kayak pokoknya jangan sampai tersesat gitu kan, sampai harus garis finish. Nah pas kita ngantri buat jalan itu ada tiba-tiba yang ketempelan. Habis itu untungnya ya cuma nangis doang kan. Habis itu sama pengurusnya sana itu diobatin. Nah pas itu terus aku jadi kena. Aku juga ngerasain kalau badanku tuh langsung nggak enak. Terus di bagian sini tuh sering sakit gitu kan. Terus lagi rada pusing. Terus kok makin kesini makin berat ya. Aku tanya sama temanku, kok makin berat ya, aku pusing ya. Ya emang gitu karena banyak. Ternyata yang di sana banyak. Berarti kan tempatnya hutan kan. Kayak gitu. Terus kayak ya udah mual. Dan itu benar-benar selama itu kejadiannya. Maksudnya orang satu kena, yang lain juga kena. Cuman yang bisa lihat dong. Tuh. Nah kan kamu kan ibaratnya jadi kebiasaan gitu kan. Itu bisa nggak yang sampai membawa sampai kayak lemes banget, pernah nggak gitu? Sampai lemes banget yang kayak gitu, kayak berasa di dunia mana gitu. Enggak sih. Kemarin sih yang ya itu pas pembekalan itu sih yang paling serem. Menurutku paling serem. Walaupun aku nggak bisa lihat ya. Kayak gitu. Baru sering nggak merasa kayak ini tuh sebenarnya deja vu gitu loh. Kamu udah pernah ngerasain, ternyata ngerasain di hal yang sama juga. Sering nggak kayak gitu? Deja vu aku sering. Deja vu sering. Itu gimana? Boleh ceritain nggak? Tapi bukan apa, maksudnya bukan pengalaman horor ya. Tapi entah kenapa aku sering deja vu. Merasa yang kayak sering banget gitu ya. Terus karena kamu tadi notice yang waktu yang di pembekalan itu tuh kepikiran nggak sampai kok bisa jadi kayak gini? Pernah nggak merasa kepikiran? Nggak sama sekali. Aku pikir ya cuman kayak ada nih di sini aku ngerasain, tapi kok karena aku mungkin karena barengan sama temanku yang bisa lihat ya, jadi kayak dia juga ngambil energiku, jadi dan kata temanku juga energiku jelek, jadi gampang kena kayak gitu. Berarti ada larangan-larangan yang kamu nggak boleh ngelakuin gitu? Bukan nggak ngelakuin sih, cuman kayak mungkin udah think positif aja deh daripada kamu nanti tiba-tiba kena gitu kan, kayak gitu. Terus ini jadi kekepoan ya, waktu kelas atau misalnya kuliah kamu merasa pernah nggak diganggu juga, atau misalnya kayak tiba-tiba lewat gitu? Puji Tuhannya enggak sih. Puji Tuhannya enggak, cuman ya kadang ngerasa sedikit soalnya banyak teman-teman lain itu kayak tiba-tiba di suatu tempat tuh
kayak wah ada tiba-tiba misteri kayak gini nih. Nah itu sering sih dengar cerita-cerita teman-teman lain. Oh, kalau dari cerita teman-teman mungkin ya, apalagi kan yang waktu kita di kelas berapa ya? 4-3an itu kan yang apa kamar lagi kelasnya pintunya kebuka sendiri kayak itu kan, itu ya biasa sih. Tapi yang bikin aku rada ngeri itu malah kalau mau kamar mandi sih, kamar mandinya kampus semua itu sangat gitu. Nah atau aku penasaran lagi, kamu pernah nggak karena kejadian itu kamu kepo kok bisa sih jadinya akhirnya kayak gini, selain kamu dengar yang energi kamu itu negatif, pernah nggak misalnya nggak gara-gara gini gitu, pernah nggak jadi kayak kepo, kayak aku pengen tahu deh kenapa sih aku Iya, gitu. Pernah banget. Itu gimana? Aku kepo banget kan gara-gara waktu itu, terus kok tiba-tiba aku ditunjukin mulu gitu kan. Aku terus bilang ke temanku itu yang bisa lihat, Bu, aku dibukain dong, tolong gitu. Kayak aku kepo banget kenapa sih bisa kayak gitu. Terus kayak udah janganlah, gak usah. Mending ya bersyukurmu aja kalau kamu cuman bisa ngerasain doang, nggak usah bisa lihat sekalian kayak gitu. Tapi ya katanya temanku masih nggak apa-apa kok, maksudnya nggak terus yang sangat mengganggu gitu, nggak. Jadi kayak masih ada backingannya juga. Pernah kebawa mimpi nggak, misalnya di mimpi itu kamu yang kayak dikejar-kejar gitu? Pernah juga. Dan yang paling kejadian itu sering ketindihan itu sih. Itu siang hari, malam hari? Kapanpun mau tidur. Kapanpun mau tidur. Berarti sering juga? Sering. Kupikir ini sih karena kata orang kan kalau ketindihan katanya capek gitu kan ya. Tapi tuh kayak masa setiap kalian mau tidur mau nggak capek pun juga tetap ketindihan gitu loh. Dan ketindihannya tuh kebanyakan ya kalau nggak dikejar setan ya kejar pocong, dikelonin sama Mbak Kunti itu tadi. Dan itu wah kerasa banget sih. Kerasa banget. Dan itu maksudnya ketindihan itu ngerasa lama banget atau kayak bentar? Lama banget. Ada nggak yang paling memorable? Paling aku ingat yang ini sih, kan aku kalau tidur itu nggak pernah yang ini ya, apa namanya, melumah tuh apa ya pokoknya baring gitu tuh ke atas gitu nggak pernah. Karena kalau temanku bilang itu, ya aku ditakut-takutin sama temanku ya, itu bisa datengin pocong gitu kan. Makanya terus aku tidurnya miring nih. Aku tidur miring, ngadep ke tembok. Tapi ya salahku sendiri sih karena tidurnya tuh pas waktu maghrib. Katanya kan nggak boleh tidur waktu maghrib kan. Nah tapi kebetulan tuh pas itu habis pulang kuliah, terus aku langsung ketiduran terus tiba-tiba kok aku itu kan terus langsung rada agak kebangun dikit itu, kok aku ngerasa ada sesuatu di belakangku ya. Terus kayak ada yang tidur juga bareng aku tapi nggak tahu siapa. Aku mau gerak tuh nggak bisa, terus kayak aku buka mata nggak bisa, ngomong pun nggak bisa. Terus kayak yaudahlah, pokoknya doa Bapak kami salam Maria aja gitu kan. Terus kayak nggak bisa hilang sampai paling nggak 1 menit atau 1,5 menit ketindihan itu sih. Terus kayak baru bisa. Oke. Aku merasa kayak pernah juga, tapi nggak selama itu sih. Nah terus dari ketindihan itu tuh kamu ngerasa yang salah apa sih sebenarnya? Yang kayak misalkan orang-orang mikir kayak selain karena kecapean, kayaknya aku gak cocok deh kalau misalnya tidurnya kayak gini atau baru ngapain gitu. Ada nggak yang merasa sebenarnya yang jangan dilakuin gitu? Nggak ada. Iya paling jangan tidur pas maghrib. Maghrib ya. Jangan tidur pas maghrib. Terus ya lebih baik untuk percaya aja kalau itu makhluk gitu tuh ada sebenarnya. Kalau sampai orang bilang aku nggak percaya lah, ya coba aja. Coba aja sampai kejadian beneran.
kayak gitu. Baru mungkin kayak pertanyaan iseng lagi, kamu paling takut sama makhluk yang gimana tuh? Yang kayak udah nggak mau ketemu nggak lagi sama pocong sih, soalnya udah pernah diliatinnya tuh 2 itu. Oh, diliatin 2 itu? Bener diliatin 2 itu yang kayak gimana bentuknya? Ya kalau yang Mbak Kuning kan yang tadi yang aku ceritain kan, pokoknya badannya ya seberapa ya, mungkin se-angel kayaknya. Badannya se-angel gitu, terus pakai baju putih gitu, terus rambutnya panjang. Tapi untung banget puji Tuhan nggak diliatin mukanya kan. Nah habis itu kalau yang pocong ini agak lucu juga sebenarnya, karena kejadiannya itu siang-siang. Pas itu tuh aku lagi main keyboard kan, main keyboard, hadapnya tuh ke tembok. Nah samping kiriku itu kan ruang tamu, terus ada jendelanya kan. Nah posisinya itu kalau di jendela kan apa namanya, samping-samping kan ini kordennya kan bentuknya gini. Iya. Nah aku lagi ngadep ke tembok kan, kita kalau ngelihat ke depan kan bisa ngelihat yang dari kan, seekor mata. Dari ekor mata itu. Nah aku pas main ada, jadi fotonya tuh kayak gabut gitu loh, fotonya kayak ih gitu. Sambil senyum, fotonya sambil senyum, bener-bener kayak nengok gitu. Terus kan aku nengok nggak ada. Aku nengok depan lagi, main lagi, pokoknya nyanyi gitu kan. Ada lagi nengok ya gitu. Jadi main petak umpet ya, gitu ya. Itu sih. Ya, gitu. Oke, terakhir deh. Yang bisa aku simpulin mungkin ya makhluk itu ada-ada aja sih. Maksudnya ya jangan terlalu mikir kayak kita nggak akan hidup sama-sama, tapi ya ada-ada aja. Terus mungkin kamu mau nyampein apa nih ke Badis yang nonton pada malam hari ini? Apa yang kayak misalnya perlu dihindarin atau yang kayak ngapain aja gitu? Ya paling nggak sering-sering berdoa lah. Sering-sering berdoa. Sering-sering berdoa. Terus jangan bengong. Jangan bengong. Mau apapun jangan bengong. Kayak gitu. Terus kalau misalkan apa namanya, kalau dilihat, kalau kalian bisa lihat atau ditampakin ya bilang aja permisi, mohon maaf kayak gitu atau apalah gitu. Maksudnya nggak, sebenarnya mereka tuh ngajak main doang begitu. Kayak nggak, ya jangan takut banget lah. Oke, nah Badis itu aja untuk hari ini dari Tiara, cerita tentang pengalamannya yang sering digangguin, dan itu jadi salah satu cerita juga untuk Badis. Kalau misalnya pernah merasa juga boleh sharing-sharing ke Fiat. Jangan lupa untuk tonton terus episode selanjutnya. Dan aku akhiri sampai saat ini, teman-teman para Badis yang ada di rumah, untuk jangan lupa like, follow, dan subscribe ke YouTube-nya Fiat, karena yakin nonton sendirian. Sampai jumpa.